Mari kita menyiapkan hati, menyambut pelayanan firman dengan berdoa, memohon Roh Kudus menolong kita. Allah Roh Kudus, Engkau yang bertakhta di setiap hati yang membuka diri bagi firman Allah. Engkaulah Roh kebenaran, Engkaulah Roh yang mengajar kami, membimbing dan menghibur kami, meluruskan jalan kami, menguatkan dan meneguhkan hati kami. Roh Kudus, Roh kebenaran, tuntunlah kami di jalan kebenaran-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang sejati, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, bacaan kita hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 13 ayat 1 hingga yang ke-9. Saya undang jemaat untuk kembali bangkit berdiri selama pembacaan Injil ini. Pada waktu itu, datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Hosiana. Jemaat silakan duduk kembali. Saudara sekalian, harus diakui manusia itu punya kebiasaan untuk menyalahkan, mencari
siapa yang salah. Blaming. There must be someone to blame. Ngomong-ngomong tentang blaming, ada pepatah Cina yang mengatakan begini. He who blames others has a long way to go on his journey. He who blames himself has halfway there. He who blames no one has arrived. Barang siapa menyalahkan orang lain, perjalanannya masih jauh dari tujuan. Barang siapa menyalahkan diri sendiri, ia sudah mencapai setengah perjalanan menuju tujuan. Barang siapa tidak menyalahkan siapa-siapa, ia sudah sampai di tujuan. Itu berarti menyalahkan orang lain adalah yang terburuk. Masih mendingan menyalahkan diri sendiri. Namun yang terbaik adalah tidak menyalahkan siapa-siapa. Tidak usah blaming. Saudara-saudara, jangan salah paham. Bukan berarti kita tidak boleh mencari di mana letak sebuah kesalahan, supaya bisa memperbaiki sekaligus cari tahu mana yang benar. Bukan berarti seperti itu. Sebab bisa saja kesalahan itu ada pada seseorang atau sekelompok orang atau orang lain. Kita observe, kita tahu, dan kita belajar jangan seperti itu. Atau bisa jadi kesalahan memang ada pada diri kita. Kita perlu koreksi diri. Sebab kesalahan itu ada pada diri sendiri. Itu namanya semua itu menemukan letak kesalahan dan selanjutnya biar tidak salah lagi. Itu artinya menemukan kesalahan sekaligus menemukan kebenaran. Finding what is wrong, what is false, and finding what is true. Finding the truth. Blaming bukan itu. Blaming itu beda. Dan yang keliru adalah blaming. Baik blaming orang lain maupun blaming diri sendiri. Sebab blaming itu sebenarnya cuma siasat untuk menutupi, covering up sesuatu. Menutupi apa? Menutupi yang namanya gengsi atau pride. Blaming itu terlalu prideful untuk menerima kenyataan. Orang yang prideful tidak bisa menerima kenyataan bahwa letak kesalahan atau sumber persoalan ada pada dirinya. Itu sebabnya dia blaming others. Karena dia tidak bisa menerima. Salah itu ada di sini. Dia blaming semua yang lain di sana. Merasa lega kalau semua mata tertuju pada orang lain. Sehingga teralihkan tidak meneropong ke arah dirinya.
blaming others. Pokoknya yang salah bukan aku, tapi kamu, dia, mereka. Orang prideful tidak bisa menerima dirinya salah. Prideful people can accept that they are wrong. They always say, there must always be someone to blame, just not me. Tetapi orang prideful juga tidak bisa menerima kenyataan bahwa sesuatu terjadi tidak seperti perhitungannya. Sesuatu terjadi tidak seperti sangka dan perkiraannya. Tidak terjadi seperti maunya, keinginannya. Apabila yang terjadi meleset dari perhitungannya atau tidak seperti yang dia mau, dia memprotes dengan cara halus, yaitu menghukum dan menyalah-nyalahkan dirinya sendiri, blaming him or herself. Menyalah-nyalahkan diri tidak henti, tidak mau memaafkan diri, bahkan ada yang sampai bunuh diri. Yudas Iskariot itu gantung diri karena pride. Ketika Yesus tidak bisa dipaksanya untuk memimpin pemberontakan revolusioner yang dia mau, malah Yesus menyerahkan diri untuk ditangkap. Saat itu Yudas tidak bisa terima kenyataan. Pride-nya terlalu tinggi untuk mengakui itu. Lalu dia pergi, gantung diri. Blaming himself sebagai protes karena dia tidak bisa menerima kenyataan yang tidak seperti yang disangkanya. Anda lihat, baik itu blaming others maupun blaming himself or herself never leads to good results for us. Blaming tak pernah membawa kebaikan bagi kita. Dalam bacaan hari ini, Yesus menegur orang-orang yang kalau melihat sesuatu langsung pikirannya cuma blaming. Bisanya cuma menyalahkan. Ini salah, ini gara-gara itu, ini gara-gara itu, ini pasti gara-gara itu, dan seterusnya yang dikatakan adalah blaming. Yesus mencontohkan dua kasus bencana. Yang satu terjadi di Galilea, yang kedua terjadi di Yerusalem. Kalau Anda baca ayat 1-5. Bagi Yesus, blaming tidak menolong apa-apa. Selain sebuah mekanisme menghindari kenyataan. Blaming tidak membawa kita kemana-mana. Kita dibuat stuck, terhenti tanpa kemajuan dan tanpa berbuat sesuatu yang berarti. Just complaining, just blaming, period. Padahal orang hidup di dunia ini, saudara-saudara, yang terpenting adalah apa yang bisa saya berikan dari diriku untuk mengatasi sebuah masalah di dalam kehidupan ini, sekecil apapun masalah itu. Apa yang saya bisa berikan, apa yang saya bisa sumbangkan dari diri saya untuk ikut menyelesaikannya.
Sumbangsih atau peran serta saya apa di situ? Istilah kerennya, kita menjadi orang yang berarti, orang yang berguna, orang yang valuable. Kalau pakai bahasa Alkitab, hidup kita ini adalah hidup yang dikehendaki Tuhan menjadi subur, fruitful, berbuah. Tadi kita banyak membaca ayat-ayat Alkitab tentang berbuah, bukan? Tuhan itu mau kita ada di dunia ini bermanfaat, valuable, berbuah. Itu sebabnya selanjutnya Yesus mengajukan perumpamaan yang bercerita tentang kesempatan yang diberikan sekali lagi kepada sebatang pohon ara untuk menghasilkan buah. Ayat 6 sampai 9. Dan sekarang kita mau melihat, untuk bisa hidup bermanfaat atau berbuah, ada 3 requirements, ada 3 persyaratan yang mutlak diperlukan. Kita mulai dengan yang pertama. Persyaratan pertama untuk hidup berbuah adalah bertobat menurut Tuhan Yesus. Yesus mengulangi 2 kali kata bertobat di ayat 3 dan ayat 5. Masa raya Prapaskah adalah pengingat yang baik untuk kita kembali merenungkan artinya bertobat. Repent. Bertobat itu bukan blaming myself karena tidak terima, atau karena marah, atau karena protes halus. Kita blaming ourselves, bukan. Apalagi noleh kiri dan noleh kanan untuk blaming others, sudah pasti bukan. Bertobat itu bukan menghindari kenyataan, melainkan berani menerimanya, berani mengakuinya, berani own my mistakes. Mengakui dengan jujur dan besar hati partisipasi saya dalam sebuah kesalahan. Saya punya partisipasi di situ. Lalu bertanya, apa yang bisa saya lakukan untuk make it right? Dan mengupayakan agar jangan terjadi lagi. Itu bertobat. Orang yang bertobat tidak sibuk membenarkan diri. Orang yang bertobat sibuk membenarkan apa yang tadinya salah. Jadi, pertama-tama bertobat itu membutuhkan orangnya sendiri yang bersalah, jujur, berbesar hati, dan niat untuk berubah. Berbuah itu butuh orang yang benar-benar mau bertobat. Itu requirement yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, bertobat itu butuh kesempatan. Tidak cukup
orangnya memenuhi kualifikasi, tetapi ia perlu diberi opportunity. Orang yang niat bertobat, dia butuh diberi kesempatan untuk membuktikannya. Dan Tuhan itu sang pemberi kesempatan. Bahkan setiap hari kita ini diberinya kesempatan. Sebab setiap hari Anda dan saya ini berbuat dosa. Setiap hari kita mengambil bagian dalam kesalahan, entah itu besar atau kecil. Setiap hari kita membuat hati Tuhan berduka, atau setiap hari kita membuat hati sesama terluka. Tetapi setiap hari pula, selama kita diberi hidup, itu berarti kita dikaruniai apa? Kesempatan. Termasuk kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk bertobat. Kesempatan untuk berbenah dan memperbaiki diri. Setiap hari Tuhan itu pemberi kesempatan. Saudara, semuanya di dalam hidup ini membutuhkan waktu untuk berproses. Tidak ada pertobatan atau perubahan yang happened overnight, yang terjadi dalam semalam. Tidak ada. Inspirasi bisa muncul dalam sekejap, tetapi pertobatan yang sejati harus persistence, dan itu membutuhkan proses waktu. Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi." Ayat 8a. Artinya beri dia waktu. Beri dia kesempatan setahun lagi, Tuhan. Tadi kita membaca Raja Hizkia diberi kesempatan hidup lagi oleh Tuhan. Berapa tahun? 15 tahun. Tuhan berkata, "Aku akan memperpanjang umurmu 15 tahun lagi." Kalau Tuhan tidak memperpanjang, kalau Tuhan tidak beri kesempatan, Hizkia besok sudah mati. Tuhan itu pemberi kesempatan. Kita tidak tahu kita ini masih diberi kesempatan berapa lama oleh Tuhan. Tidak ada yang tahu. Maka kita harus melihat every day, every morning sebagai opportunity bagi kita untuk hidup lebih baik. Setiap kali Anda dan saya bangun membuka mata di pagi hari dalam kondisi masih segar dan sehat, itu berarti Tuhan memberi kita sebuah kesempatan satu hari lagi. Dan setiap kali kita memanfaatkan satu hari, membuat diri kita lebih baik, sekecil apapun itu akan membawa manfaat yang besar. James Clear, penulis buku yang terkenal sekarang, judulnya Atomic Habit. Dia berkata begini, "If you improve by 1% every day, improve 1% every day, you will be 37 times better in a year." Kalau Anda menjadi lebih baik cuma 1% saja dalam sehari, dalam setahun kamu akan menjadi orang yang berbeda lebih baik 37 kali.
lebih besar. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan tiap hari itu disebut atomic habit. Itu akan menghasilkan sesuatu yang besar kalau itu sudah dalam hitungan waktu yang panjang. Setiap hari adalah sebuah kesempatan untuk kita menjadi a better person, terus menerus. Saudara, orang Kristen ortodoks di Eropa Timur, kemarin di Home Fellowship saya menceritakan, setiap pagi mereka itu saling menyapa satu sama lain dengan ucapan begini, Christ the Lord, Christ is risen. Lalu yang disapa menjawab, Christ is risen indeed. Artinya apa? Artinya setiap hari saya harus ingat bahwa Kristus sudah dibangkitkan. Maka saya pun harus bangkit untuk hidup lebih baik daripada kemarin. Setiap hari saya sadar Tuhan saya Tuhan yang bangkit. Christ is risen. Oleh karena itu saya harus bangkit hari ini untuk menjadi lebih baik daripada kemarin. Tiap hari bagi mereka adalah Paskah. Paskah itu bukan annual anniversary. Paskah itu everyday life kita. Setiap hari kita harus berkata, saya tidak mau jadi seperti tanaman yang nongkrong percuma tanpa menghasilkan buah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Lagu hidup adalah kesempatan ikut menjadi reminder bagi kita. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan. Hidup ini harus jadi berkat. Itulah yang kedua requirement-nya. Kita ini hidup menjadi berkat karena Tuhan masih memberi kesempatan. Berbuah itu butuh kesempatan dan Tuhan memberikannya. Sekarang requirement yang ketiga. Hidup berbuah itu membutuhkan circumstances yang mendukung. Ibarat tanaman atau pohon, kita memerlukan tanah yang subur, tanah yang dicangkuli, tanah yang diberi pupuk. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Ayat 8b. Saudara sekalian, kita ini diciptakan Tuhan untuk socially connected. Kalau kita connected dengan lingkungan orang-orang yang baik, kita akan ikut menjadi baik. Sebaliknya juga berlaku. Istilahnya kalau Anda bergaul dengan 4 orang pemabuk atau penjudi, tidak lama kemudian akan menjadi pemabuk dan penjudi yang kelima Anda. Jika kita surround ourselves with good people, besar kemungkinan
perubahan yang baik akan terjadi pada kita. Tetapi kalau kita punya surrounding community yang tidak sehat, jangankan bertobat, kita akan even jadi worse. Kita harus mengakui ini dengan rendah hati. Kita tidak bisa menggantungkan pada diri kita sendiri. Untuk menjadi baik, kita butuh surrounding community yang baik. Sebab kita diciptakan socially connected. Dan ini bukan pilihan, choice. Ini necessity, kebutuhan kita. Jadi nasihat yang kita dengar adalah lingkarilah dirimu dengan pergaulan yang sehat. Dengan orang-orang yang men-challenge kita untuk berubah dan bertumbuh. Jangan bergaul dengan orang-orang easy yang kerjaannya cuma gosip, yang kerjaannya cuma mencari tahu, kepo hidupnya orang lain, yang kerjaannya cuma menggunjing dan mengkomplain keadaan, yang kerjaannya cuma blaming others, blaming si A, blaming si B, dan tidak kemana-mana. Kalau kita melingkari diri kita dengan orang-orang seperti itu, tidak lama kemudian kita akan jadi seperti itu. If we surround ourselves with people who are successful, who are forward moving, who are positive, who are focused on producing results, who support us, it will challenge us to be more and do more and share more. Itu yang Tuhan mau. Kita ini be more, do more, and share more. Berbuah. Bagaimana dengan hidup Anda dan saya? Fruitful-kah? Sudahkah kita berbuah, bermanfaat? Penduduk Pulau Sardinia di Italia dikenal tangguh. Penduduk Pulau Sardinia itu tangguh, baik, hospitality-nya tinggi, dan umurnya panjang-panjang. Kayak kira-kira penduduk Pulau Okinawa di Jepang, kalau Asia, kalau Eropa, Pulau Sardinia. Kenapa begitu? Karena komunitas mereka punya lifestyle yang sehat. Mereka makanannya kebanyakan whole food. Mereka aktif bergerak, sampai yang tua pun masih aktif. Dan mereka ramah terhadap siapa saja. Semua turis mengakui itu. Jiwa kekerabatan mereka besar sekali. Yang tua-tua direspek dan tidak diisolasi. Itu sebabnya mereka happy. Mereka hidupnya fulfilled dan sehat sampai tua. Mereka selalu connected in person, bukan digitally kayak kita. Berhubungan satu dengan lain lebih banyak secara digital daripada in person. Padahal itu berbeda sama sekali.
ibarat tanaman. Mereka itu tanaman yang sehat dan tanahnya baik. Itu proven. Itu melalui sebuah penelitian dibuktikan. Orang-orang yang hidup dengan cara seperti itu, mereka lebih tangguh, resilience. Ada resilience dan ada daya survive yang besar karena mereka itu hidup di tengah community yang sehat. Mereka punya support system yang baik. Tanahnya dicangkuli dan dipupui, kalau pakai bahasa perumpamaan tadi. Oleh sebab itu biblical termnya adalah sampai masa tua pun mereka masih segar dan berbuah. Mazmur 92. Saudara sekalian, sebagai penutup saya hendak mengatakan Tuhan Yesus tidak menghendaki kebiasaan blaming ada pada kita. Memenjara kita di tempat. Sebab dia mau para pengikutnya tidak berhenti di tempat, tetapi bergerak maju, bertumbuh, dan hidupnya berbuah. Being and growing more valuable every day. Dia mau setiap hari kita bertobat. Setiap hari dia memberi kita kesempatan untuk menjadi lebih baik. Dan dia mau setiap hari kita melingkari diri dengan supporting community. Orang-orang yang mendukung kita untuk terus bertumbuh. Bukankah itu pesan yang indah? Selamat bertumbuh dan memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga. Amin.